Pada saat ada penjudi ditangkap, dia bilang, loh kalau saya nggak judi, anak istri saya makan apa? Kalau memang mau berantas, legalkan. Sehingga Jangan ini setengah-setengah, jangan Bang. setengah-setengah. Mereka sudah memapping orang-orang tertentu yang kemudian nanti sewaktu-waktu bisa aja diambil. Nah, makanya kalau mau berantas akarnya sampai ujungnya, ya mentok lagi. Nggak bisa, Bang, karena kan pejabatnya itu juga, Bang. Tapi kan kalau kata tidak bisa diberantas, berarti ini simbol keputusasaan dong. Kalau saya udah putus asa dengan penegakan hukum. Dari bandar. Jadi sebenarnya yang menjadi korban adalah pemakainya, penggunanya. Iya. Terakhir-terakhirnya itu. Ujung-ujungnya dia yang akan diperas. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ingat, jangan pernah permainkan hukum. Daripada kita main-main dengan hukum, lebih baik kita di sini bersama main hukum sendiri. Kali ini tetap sama Bang Sadrak Seskodi. Iya, selamat malam. Selamat malam. Mas Yan Pratamadi dan Bang Tommy Ya, Triyonato. selamat. Bang Ya. Tommy Triyonato. Kali ini ada sedikit keresahan yang benar-benar apa ya? Kalau aku bilang ini bukan cuman keresahanku, banyak keresahan di masyarakat. Masyarakat banget. Jadi kemarin aku baca berita di PPATK tentang judi online, nilai transaksinya sudah mencapai 600 triliun. Jauh lebih tinggi daripada angka korupsi yang kemarin viral, 271 triliun. Dan ternyata kebanyakan dari orang-orang yang main judi online itu ternyata deponya cuma 150.000. Ini kan berarti bukan kelas atas. Betul. Dan satu lagi yang menggelitik pertanyaanku, nanti tolong ditanggapin satu-satu. Apakah judi ini udah nggak melanggar hukum? Kok ada disebut oknum boleh lah. Iya, oknum penegak hukum yang ternyata main judi online. Apa gimana? Udah nggak melanggar hukum kah judi online ini? Gimana pendapatnya? Ya, saya dulu ya berarti ya. Silakan. Izin, Bang. Siap. Mungkin kalau dari saya melihatnya memang kalau kita berbicara mengenai yang namanya judi online ini kan sudah keterlibatan itu mulai dari kalangan atas sampai bawah. Baik itu penegak hukum, aparat, ASN, dan seluruh instansi itu sudah terlibat. Nah, kalau ditanya apakah seorang penegak hukum itu memiliki harusnya dia menindak, tetapi ini malah terlibat. Itu. Nah, balik lagi, Ki. Bagaimana nih pandangannya? Malam ini kita pengen lihat pendapat dari rekan Tommy. kita, Bang Tommy. Ya. Seperti apa sih, Bang? Karena kalau kita bicara kasus yang terjadi, viralnya, bahkan kemarin sampai ada yang dibakar ya. Bakar. Seorang suami dibakar oleh istrinya karena terlibat judi online. Kemudian ada kesatuan TNI yang menggelapkan dana kesatuan. Kemudian ada instansi pemerintah yang terlibat. Ada sekretaris desa. Dan ini cukup banyak yang terlibat. Nah, kalau tadi ditanyakan, mungkin kita mendengarkan dulu pendapat dari Bang Tommy seperti apa. Ya cukup menarik ya, cukup menarik dan fantastis sekali ya kalau lihat kejahatan yang benar-benar sudah kayaknya sudah terstruktur ya. Terstruktur artinya judi online ini kan medianya adalah elektronik. Bukan bermain judi secara Togel gitu ya, manual ya. nyata, Bukan konvensional ya. Dan yang dipakai itu akun. Nah, itu yang sangat sulit. Kenapa? Akun ini kan hubungannya dengan Kominfo. Nah, ini kita kan balik lagi nih. Kenapa terlalu sulit untuk dilakukan suatu tindakan secara penegakan hukumnya? Nah, ini sangat harus benar-benar ditindak secara tegas. Karena kalau dari atasnya sudah memang benar-benar concern untuk mau nyelesain ini, tentunya di bawah mengikutin. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa sistem peradilan hukumnya seperti apa, bagaimana peradilannya secara tegak nggak untuk dilakukan penegakannya. Kalau kita lihat di sini,
ada beberapa orang yang kelasnya tadi abang bilang kelas kelas di bawah, ibaratnya ada yang cuma 1.500.000. Nah ini kan yang sering banget ketangkep, bahkan sampai diadili. Tetapi kok yang besar-besarnya nggak ditangkap nih, ada apa sebenarnya? Kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang itulah yang terjadi. Kita nggak bisa pandang ini adalah siapa yang bermain. Kita nggak bisa melihat begitu karena memang kalau boleh dilihat ada judi online besar yang nyata-nyatanya memang ada di luar negeri orangnya. Ya, ini udah bukan rahasia umum, udah rahasia yang semua orang juga udah tahu. Karena memang besar sekali nilainya. Maka itu sekarang kalau kita lihat mau bicara undang-undangnya, undang-undang apa yang dipakai? Undang-undang ITE pasal 27 ayat 2, apakah itu sudah menyangkut? Apakah itu sudah bisa ditegakkan atau bisa dijadikan satu acuan? Atau undang-undang judi sendiri yang hukumannya 10 tahun penjara. Nah ini kan juga undang-undang ITE ini kan harus jelas juga ya kan? Harus jelas artinya kalau undang-undang ITE itu cybercrime. Yang sekarang nanganin kan cybercrime, bukan tipidum ya atau pidum ya, pidana khusus. Pidana, ya artinya ini ada cyber, pidana krimsus ya, kalau dalam Polda ya. Tapi kalau kita lihat di sini harus benar-benar tidak pandang bulu ya, harus ada tim khusus menangani kasus ini. Saya rasa seperti itu. Saat ini bukannya sedang lagi dibentuk satgas khusus? Ya, karena presiden juga sekarang lagi mencanangkan itu kan. Tapi apa mungkin dari abang mungkin melihatnya ada mungkin kita tahu ada semacam pembiaran permainan. Sebelum dijawab, kayaknya gue ngumpet dulu nih. Udah mulai gak enak perasaan gue. Sebelum dijawab. Udah mulai gak enak perasaan gue nih. Sebelum dijawab. Artinya mungkin aku sedikit lanjutkan. Iya, boleh. Pendapat dari rekan kita. Ini. Artinya apakah itu semacam ada kong kali kong atau mungkin semacam pembiaran yang dilakukan oleh oknum? Kalau balik lagi kita harus berbicara oknum. Betul. Oknum aparat yang memang seharusnya melakukan penegakan hukum tetapi justru malah bermain di situ. Iya, tentunya memang sekarang ini kan sudah banyak ya yang tercium ya. Kita udah lihat lah ya beberapa udah orang. ada ya Bang ya? Sudah, bahkan sudah diadilin juga kan. Betul, yang kemarin iya. Kita nggak usah tahu. Dia dari mana cari aman? Enggak kan? Bahaya. Ini bahaya. Jadi memang yang menjawab sekali media, yang menjawab kan media sendiri. Kita nggak usah menjudge orang, tapi pada prinsipnya kita tahu semua. Nah disinilah harus jelas, artinya gini. Kalau memang disinyalir atau sudah tercium nih orang ini siapa, tentunya pihak kepolisian juga harus benar-benar tegak lurus dong. Tapi kan ada Bang kadang-kala yang namanya etik di internal mereka, artinya supaya ini tidak menjadi semacam momok di masyarakat. Jadi aparat ini memang nggak semua sih tapi oknum lah. Ya oknum aparat ini untuk lumayan juga lah. Kan lumayan. Wah, ya, memang kalau ngomong menggiurkan ya pasti. Judi online itu menggiurkan karena nilainya fantastis. Terus emang tidak perlu bekerja dengan cukup di internet aja udah bisa dapat duit kan seperti itu. Nah inilah yang perlu ya Presiden Jokowi kan sudah mencanangkan bahwa tim khusus, tim khusus Satgas ini bukan cuma dari kepolisian, melibatkan beberapa instansi dan juga di luar instansi yang harus juga masuk ke dalam tim Satgas. Nah makanya di sini tidak ada tuh yang namanya ini ya institusi Polri, institusi Angkatan Darat, institusi Kejaksaan. Nah semua penegak hukum, kalau perlu lawyer juga ada di situ. Harusnya. Jadi memang itulah yang harus kita canangkan dan kita kerjakan. Karena ini kan PR yang harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan bukan PR nih ya, ini kan harus dijelaskan kan maksudnya. Tapi dari abang sendiri memiliki keyakinan nggak, apakah nanti ketika Satgas ini terbentuk, ini akan menyelesaikan yang namanya persoalan judi online? Karena mohon maaf, kita ketahuin bersama, judi ini kan merupakan salah satu hal yang sudah sangat tua sekali, Bang. Prosesnya. Nah, menurut tanggapan abang gimana? Ya memang kalau secara nyata ya ada 3 kesulitan ya. Daripada judi online itu kan ada 3 kesulitan untuk memberantasnya. Pertama adalah yang tadi saya bilang tuh, pembentukan akunnya bisa berubah-ubah. Itu yang sangat sulit. Biasanya orangnya judinya di sini, online-nya di sini, tapi orangnya yang membuat di luar negeri. Karena ini kan antar negara.
Nah, yang paling penting adalah kebijakan daripada peraturan. Setiap negara beda. Ada yang di Cina, ada yang di Malaysia, Kamboja. Ini sulit untuk menegakkan ini. Yang paling penting ini harus secara bilateral. Semua tuh harus buat aturan sehingga memang judi online ini bukan cuma negara Indonesia, tapi mancanegara. Makanya fantastis tadi sampai berapa ratus triliun. 600 triliun. Nah, itulah yang harus 600 triliun. emang benar-benar harus konsen. Tapi bukannya harusnya juga memang pemerintah di sini mengambil andil untuk menyadarkan masyarakatnya sendiri, Pak? Karena sebenarnya pada prinsipnya ketika memang tidak ada yang melakukan judi online itu, ya itu kan tidak laku, bahasanya kan seperti itu. Sama kayak narkotika. Ketika tidak ada yang mengkonsumsi, kalau nggak ada demand-nya nggak ada supply ya. Artinya kan mungkin kalau aku sedikit menambahkan ya Bang, kalau boleh, mohon maaf, mungkin lebih kepada kesadaran pemerintah untuk menyadarkan masyarakat agar untuk tidak melakukan aktivitas judi online. Judinya. Tapi berarti ada sesuatu yang menarik. Aku itu penasaran ya kadang-kadang. Aku bukan penjudi, tapi aku kasih kesempatan buat Mas Adi ngawancara. Lo pikir gue penjudi gitu? Bukan. Ini aku udah kontak satu orang yang kita nggak bisa hadirkan di sini. Kita juga nggak bisa buka identitasnya. Demi kepentingan syuting kita sebut dia Mr. X. Mr. X saja. Mr. X saja. Silakan. Halo, malam, Mas. Ya, halo. Halo. Masuk ya. Deketin Ya, aja. halo, selamat malam. Malam, Mas. Ini lagi ada di podcast Kisah Dunia Lain. Kita lagi ngomongin soal judi online. Nah, aku dapat info Mas X ini Korban. pemain judi ya? Pernah, tapi sekarang udah stop. Kenapa stop, Bisa Mas? dibilang mantan. Kenapa stop, Mas? Karena saya sudah sadar dan paham itu semua hanya sistem. Kok edukasi? Menarik. Nah, sadar itu karena sistem, karena apa? Rugi atau karena gimana gitu? Kerugian yang memang sudah cukup akut ya, parah ya. Terus bisa dibilang capek juga. Mas, boleh tahu dong mulai judi tahun berapa, Mas? Saya cuma hanya baru-baru ini sih, kurang lebih 1,5 tahun lah. Lama itu. Lama itu. 1,5 tahun udah dapat. Oke, 1,5 tahun ada 2 pertanyaan nih. Udah dapat apa aja atau sudah kehilangan apa aja? Untuk dapat sih sebenarnya ada, kan maksudnya kita main terus mendapatkan kemenangan yang mungkin nggak seberapa ya oleh total kekalahan. Oke. Bisa dibilang itu dibalikin lagi, tapi setelah itu ya kalau kita melakukan deposit lagi itu akan ditarik lagi oleh sistem judol gitu. Oke, Mas, kalau diingat-ingat biasa kalau deposit berapaan, Mas? Deposit sih saya paling sedikit 50 ya. Oh, kan. Paling sedikit 50. Iya, 50. Yang tinggi pernah itu sampai 500. Oke, kita simpel aja nih. Sehari itu bisa berapa kali deposit? Untuk player yang mungkin baru-baru bisa dibilang 3 kali deposit. Berarti 150.000 ya kira-kira. Ya. Nah, dapatnya berapa? Gimana? Dapatnya berapa kalau ngedeposit sampai 150? Deposit 150 itu kalau misalkan member baru itu pernah diberikan kemenangan. Tapi kalau ada pun link-link tertentu yang kita deposit berapa kali yang baru join, itu kita dikasih kekalahan. Itu beda-beda sistem. Oh gitu. Mas, kalau pertanyaan simpel pertanyaan simpel nih, ada nggak kerugian Mas sampai di atas 10 juta gitu selama 1,5 tahun? Untuk nominal 10 juta sih aku belum ada. Oh, belum ada. Tapi kapok karena sistem ya, Mas ya? Semuanya ya. Kapok karena sistem. Ya betul. Karena setelah mengikuti permainan judi online ini, kayaknya menjadi sadar karena itu semua hanya sistem. Kita dipermainkan oleh sistem
dari psikologi player. Wah, hebat banget. Anjir. Berarti beda-beda tipis Dia antara udah sadar dia. karena sistem atau kapok gitu ya Mas ya. Kapok dia kayaknya. Ya 11-12 lah kapok Oh sama iya. sistem. Oke Mas, thank you Mas. Yo. Jangan judi lagi ya Mas. Sini. Ya, Nanti siap. titip deposit buat warung ya. Bukan buat judi, buat warung. Siap. Yuk, makasih Mr. X. Makasih udah bergabung sama kita. Sama-sama, ya. Yuk, mari. Nah, itu tadi jadi deposit 50 sampai 150. Jelas ini bukan dari kalangan, aku nggak tahu ya, mungkin orang iseng atau mungkin memang bukan kalangan kelas atas. Tapi aku tertarik dengan ini, dengan apa sih kira-kira Mas Adi yang bikin orang kepingin judi? Kok nanyanya ke gua gitu itu? Ya biar heran dihujat, gua. biar dihujat nanti coba. Nanya ke gua gitu itu. Apa sih kira-kira yang bikin Enggak. orang pengen judi itu menurut pandangan Mas Adi seperti apa? Aku ada beberapa cerita ya. Pertama, memang benar tadi kata si X, diiming-iming. Jadi digula-gulain nih manis nih, deposit dapat. Sampai pada akhirnya pada titik tertentu nggak pernah dapat, akhirnya deposit terus tapi rugi terus. Tapi sifat dasar manusia kan Bang, begitu nggak dapat, pernah dapat jadi nggak dapat, penasaran kan? Penasaran. Nggak mungkin gua nggak dapat, gua kejar terus. Nah itu yang buat rugi. Jadi katakanlah pernah dapat misalnya 9 juta gitu, dia nggak sadar bahwa duit yang sudah dikeluarkan 20 juta. Anjir, Gitu. ngeri. Terus kedua memang kemarin aku baca nih Bang Toy, Bang Sadak bahwa pada saat ada penjudi ditangkap, dia bilang, loh kalau saya nggak judi, anak istri saya makan apa? Wah, berarti jadi sumber pendapatan. Ini kisah nyata nih. Ada satu temen aku Bang, tiap hari dia matok, dia hanya keluar duit 50.000, tapi dia bisa dapat 300.000. Setelah itu dia close. Harian ini close. Jadi dia main judinya pakai targetnya Ngapain sendiri Bang. pola, Pokoknya gue ya? cuma keluar gocap aja. Iya. Nah itu kan aku nggak ngerti nih, apakah dia mengakali sistem atau dia mensiasati buat ekonominya dia. Kalau itu kan, yang penting dia, gue cuma keluar gocap per hari. Udah Tapi berapa lama tuh? Ya 2 tahun 3 tahun. Wah, anjir lama juga. Tapi kuncinya dia cuma keluar gocap aja sehari. Gitu. Nah tapi apapun ceritanya kan judi salah ya Bang ya. Saya nggak ngerti lah ya, judi salah. Keluarga hancur. Banyak yang cerai, bahkan yang tadi yang yang dibakar. terparah di Jawa Barat juga tingkat perceraian lumayan tinggi Nah, karena disebabkan judul itu judi online. judi online. Terus malah yang paling parah dibakar kemarin. Terus ada pengalaman juga rekan aku Bang Sadak, lawyer, kantornya itu sampai dibobol sama akuntannya sendiri. Oh iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Bobolan Bang. ini secara nggak langsung siapa nih? Ada orangnya. Ada di mana di sini? Ada. Gak usah sebut lah. Enggak usah disebut. Maksudnya ini sudah Iya ini. sampai uang kantor tuh berani gitu Iya. kan ya. Tadi uang institusi Iya. tentara juga berani. Saya nggak ngerti sampai titik mana ini bisa berhenti. Tadi Bang Sadak juga cerita bahwa ini adalah kejahatan klasik kan. Judi, Karena apalagi memang Bang, sebenarnya narkoba gini. sama seksualitas tadi ya. Gini Bang, sebenarnya kalau kita bicara proses penegakan hukum ya, saya rasa teman-teman penyidik itu udah 2 jempol lah untuk proses penegakannya ya. Nah, namun kan yang kita soroti di sini adalah bagaimana proses pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sampai detik ini belum ada nih pencegahannya, baik itu apakah itu merupakan edukasi atau mungkin pemblokiran. Oke lah, mungkin kalau pemblokiran bisa dilakukan oleh Kementerian Kemeninfo ya. Tetapi benar-benar bagaimana peran pemerintah di sini untuk melakukan campaign untuk pencegahannya. Aku lebih menyoroti ke sana. Tapi menarik Bang, pencegahan itu berbanding lurus dengan kebutuhan. Ya. Karena iming-iming tadi loh, orang males. Ya. Kata Bang Tommy cuma di depan laptop, di depan handphone, Langsung. males dapat duit. Dapat duit. Nah, ini sebenarnya kan, Dicegah seperti apapun, kalau dia easy money pasti dikerjain terus Bang. nah ini kan sifatnya edukasi berarti. Iya, susah. Melakukan edukasi kepada masyarakat ini yang pengen cepat kaya. Karena sebenarnya kalau kita bicara judi online ini nggak jauh beda dengan robot trading ya. Nah, itu aku mau tanya Iya, Pak, robot jadi trading. Robot 11-12 trading kan, loh. iya, 11-12. 11-12. Karena robot trading yang saya tanganin juga seperti itu. Artinya dia Iya. memberikan skema Ponzi yang dimana awalnya dia memberikan keuntungan kepada membernya, tapi habis itu begitu saatnya dia withdraw, itu nggak bisa, Nggak bisa. terblokir semuanya. Nah ini kan sebenarnya sama. Nah yang mau saya sorotin sebenarnya lebih kepada pencegahan ini seperti apa. Karena mindset masyarakat yang saat ini terbentuk adalah apapun itu saya nggak mau capek-capek kerja, yang penting Ya. saya dapat duit aja. Pakai teori agama mempan nggak sih Bang? Judi itu dosa, nah gitu. Nggak bisa. Nggak mempan ya? Nggak mempan. Jadi kalau saya melihat ini memang
Kenapa bilang sulit? Karena yang bermain ini kan yang tadi saya bilang bukan Indonesia aja, Iya. tapi basically mau luar negeri. Nah itulah yang sekarang ini sulit. Makanya saya bilang yang tadi 11-12 itu benar antara judi online dengan robot trading. Bahkan saya juga pernah nanganin kasus robot trading ditangkap sama judi online. Gimana? Nggak perlu. Jadi dia main robot trading. Ini menarik ini. Tapi ini fakta. Fakta kasus ini saya tanganin. Jadi dia main robot trading. Untungnya itu besar. Robot trading kan benar-benar kayak mining, sistem kan. Nah, kebetulan yang menyorot juga ya penegak hukum. Dia melihat bahwa wah, ini kok transaksinya lumayan besar. Ditangkaplah. Undang-undangnya undang-undang ITE. Ya. Undang-undang ITE. Akhirnya alhamdulillah kita bisa luruskan karena memang ini tidak menyalahkan aturan. Tapi dia terdaftar di Bapeti waktu itu. Terdaftar di Bapeti. Terdaftar di Bapeti. Bahkan juga yang menangkap itu juga orang-orangnya salah satu asosiasi. Salah satu asosiasi yang menangkap. Nah, kebetulan kita datang. Ya kita cuma tanya, ya dia di mana? Coba jelaskan. Akhirnya yang menjelaskan tuh yang lebih pintar menjelaskan tuh yang main robot trading. Karena dia tahu salah saya di mana, Pak. Ya kan? Coba jelaskan gitu kan. Akhirnya clear. Nah, itulah yang saya bilang 11-12 itu betul. Tetapi yang jadi concern-nya nih, yang jadi poinnya nih, ini adalah judi online ini tadi kan. Nah, kenapa nggak bisa, Bang? Sulit memang. Kita bikin akun dimusnahkan lah sama Kominfo. Besoknya dia bikin lagi akun. Bermunculan terus seperti kayak jamur. Nah, itulah yang sulit. Nah, cuman kalau kita ngelihat ini terlalu besar, apakah yang tadi saya bilang kita campaign nih, kita bersosialisasi, bilang bahwa judi ini nggak benar gini, toh menguntungkan, betul nggak? Iya. Karena prinsip dasar manusia pengen untung duit gampang. Nah, dia bisa aja pakai akun lain, kan udah zaman udah pintar, ditangkap yang ini, tangkap yang itu. Cuman memang polisi ini sekarang ini udah menjamur. Yang paling terutama adalah bagaimana akses keluar. Ini yang paling penting nih, Bang. Untuk diblokir. Itu yang paling penting. Apakah bisa? Bisa nggak untuk server itu yang nggak bisa masuk keluar? Karena kalau masih keluar masih bisa ngakses, tandanya mereka masih bisa berjudi di luar dong. Jadi begitu orang itu di luar, mesinnya di dalam, mesin ininya slotnya itu, ya dia nggak bisa, dia bisa jalanin di luar kok. Bisa ngatur sistem. Tapi kalau kayak gitu bukannya lebih baik sekarang pemerintah lebih melegalkan saja, tapi dilokalisir, Pak. Nah, ini menarik. Itulah yang menarik. Di mana nanti fungsinya untuk pendapatan devisa negara. Karena kan kalau kita perhatikan beberapa pemberitaan terakhir, judi online ini semuanya sekarang di beberapa negara itu dilegalkan, tapi dilokalisir. Artinya di mana nanti pendapatan itu digunakan untuk pendapatan ataupun devisa. Betul. Saya maaf nih, saya potong ya. Coba. Saya pernah diskusi dengan salah satu direktur kriminal khusus ya. Ya, maksudnya saya pernah ngobrol bahwa kenapa sih judi online ini kan kalau dia menang dia nggak bakalan lapor. Nggak mungkin. Sama kayak robot trading. Kalau dia untung terus robot trading juga nggak mau lapor. Tapi begitu dia kalah, dia baru teriak. Tapi dia nggak tahu bahwa sekian tahun yang lalu dia untung besar. Jadi kalau boleh dihitung untung sama ruginya, menang masih ya. Draw, bahkan nggak ada rugi. Terus di mana letaknya? Posisi pidananya kan gitu. Pidananya nggak ada, hilang ya. Ini pas ya. Ini menarik ini. Emang itu yang terjadi, banyak yang terjadi. Jadi, Pak, saya ditipu, Pak, sama robot trading katanya. Betul. Coba saya bikin laporan begitu kita track flashback ke belakang. Ternyata dia udah untung. Udah miliaran. Begitu kita bahkan juga ada yang untungnya lebih banyak daripada ruginya. Oh, itu kasus yang kemarin. Banyak dia pernah untung duluan. Itu kasus yang kemarin. Tapi ini fakta. Dan banyak yang terjadi. Karena dia untung dulu di depan. Begitu untung depan kan dia ngebom di belakang. Rugi dia. Baru lapor. Lapor polisi kan di flashback.
Track Dulu lagi dari duitnya. tahun berapa, ya kan? Oh, segini Pak, saya untung sekian. Kita tahu ini seperti Nah, sekarang saya lagi pandangan kita sebagai penegak hukum berbicara, lu kan pernah melakukan hal dulu dalam melakukan judi itu, Melanggar ibaratnya hukum. udah untung gitu ya. Betul. Tapi begitu sekarang lu rugi, lu teriak, ya kan? Teriak, Seperti itulah teriak. yang terjadi. Makanya kita harus benar-benar seperti apakah gitu kan? Kalau memang mau berantas, legalkan. Sehingga Jangan setengah-setengah, jangan Bang. setengah-setengah. Ayo kita sama-sama berpikir bagaimana cara melegalkan ini. Nah kan sekarang lagi Itu pembangunan juga konsep. nih. betul. Ibu kota negara. Itu bahasa aja Siapa tahu bisa bantu. Ada, Daripada bikin ini ya apa? Itu tabungan itu. Tabungan yang lain. Iya, tapera lah. Tapera. Tapi untuk melokalisir ini, bukankah ini yang namanya web untuk judi, entah itu server, entah itu data, dan di mana alatnya, harusnya untuk melokalisir itu nggak susah karena kita punya Kominfo. Betul. Apakah kayaknya udah didata apa belum ini? Server-server yang ada, terus habis itu apakah ada datanya di sana? Kalau menurut data-data para penegak hukum nih, kan sebenarnya tinggal diambil. Gimana Bang? Ya, kalau saya Iya. cara menjelaskannya gampang saja. Iya, Server itu tuh sebenarnya kalau yang boleh dibilang yang permainannya cukup fantastis ya. Server tuh di luar. Ya, kita tahu ada di Thailand salah satu pulau, Nah, di itu salah satu dijelaskan Kamboja. Tapi artinya penegak hukum tahu dong. Tahu harusnya. Oh, pasti. Kominfo juga udah mencium. Cuma masalahnya kan kebijakan setiap negara tuh beda, Bang. Berbeda. Betul. Itu yang jadi konsen. Kenapa tadi kebijakannya? Akunnya bisa berubah-ubah. Kalau ditutup dia bisa buka lagi Betul. akunnya. Ya kan? Namanya juga bisa nama password, nama username-nya juga beda. Asal aja yang mendekati apa ya nama-namanya juga bisa lah itu dengan cara-cara yang ini Sebenarnya kalau konvensional udah dapat IP-nya, ke-track, orangnya ada di situ, Oh, iya. lokasinya ada di situ, Iya. sangat nggak sulit, sangat nggak sulit. sangat nggak sulit. Tapi kenapa? Ini namanya istilah makin sini makin ke sana. Jangan terlalu kesana ya Ki. Siap. Kita di koridor kita aja Bang. Biar jadi misteri saja kalau gitu. Itu nggak dari tahu dunia itu. lain Ki. Yang paling terpenting tadi, bagaimana cara melegalkannya. Melegalkannya. Berarti secara nggak langsung. Kalau itu menjadi ya apa namanya pendapatan negara. Ada Tapi ini baik akan baiknya. jadi bertentangan dengan ormas agama. Iya pasti nabrak dengan norma agama, Pak. Ya tandanya harus ada yang dipilih. Oke. Karena ini pilihan. Karena jangan sampai menjamur terus yang kaya menjadi kaya sekali. Ibaratnya di luar negeri yang sehingga kita menjadi jajahan mereka. Kan Waduh. biasanya orang luar. Iya, tapi kalau di luar negeri kan kalau kita mau masuk kasino, let's say misalnya di Malaysia Harus itu punya kan minimal deposit kan? bukan, tapi itu ada warga negara di situ tuh nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, setahu saya. nggak boleh Jadi Ya, memang warga hanya negara khusus sendiri untuk nggak boleh. Luar. Iya. Biasanya dari luar. Makanya kenapa kita pakai pasport negaranya bukan negaranya Iya, untuk bisa masuk. Iya. Iya. Itu free dia. Potongan gede Bahkan lagi. dapat minum, dapat dapat makan. Seru nih. Udah pernah coba ya Bang? Saya pernah coba. Pernah masuk dulu. Jadi memang itulah yang terpenting. Kenapa kok Indonesia juga harus mau buat itu? Tapi kan bertentangan. Itu yang paling sulit ya kan. Karena kan kita negara yang apa-apa tuh masih dibawa dengan structure agama. Norma Iya, agama ya. norma Jangan agama. norma agama. Masalahnya tuh gini Bang Sadra, kalau judi konvensional yang kita harus datang ke satu tempat, itu kan pasti orang dewasa yang datang. Nah, betul. judi online anak SMP main, Bang. Iya, deposit juga. Modal gocap, dia main judi, itu susah banget, Bang. Iya susah. Itu yang sulit untuk bisa. Ya tadi saya bilang kalau bikin piramid orang-orang yang kecil lah yang bisa ditangkap. Karena mereka tidak punya kekuatan. Betul. Ya kan? Tapi orang-orang yang kecil biasa ketangkap berapa sih? 100 juta, 50 juta ketangkap. Ya, sekarang udah banyak lah ya. Jadi saya juga nanganin juga 303, Pasal 27 kan itu juga yang kecil-kecil. Tapi yang besar ya. Kecilnya nominalnya nggak bukan kecil. masa bayarnya, tapi tetap lanjut itu. Panjang tuh kasus. Kalau urusan Gimana 303 caranya supaya lanjut, lama? Bang. Ngeri itu. Karena emang sulit. Penegakannya bagus sekarang. Kalau kita lihat di Polda, di Mabes kita bukan saya menangani sendiri kasus 303 tuh selalu lanjut. Memang jarang, apalagi ini udah lanjut. Nah Bang, kemarin itu kita dapat info valid ini dari orang yang dekat sama aparat lah, aku bilang. Ternyata mereka sudah memapping
orang-orang tertentu yang kemudian nanti sewaktu-waktu bisa aja diambil. Iya, betul. Itu memang seperti itu ya? Iya. Jadi maksudnya secara nggak langsung tuh jadi ATM buat. Nah, kan Gue duduk sini aja nih. Kalau apa enggak, ya, gue duduk sini nih. Nah, maksud kan saya nanya. Iya, ini pertanyaan, ini pertanyaan. Sama, ini kan kurang lebih sama dengan narkotika ya. Narkotika. Iya, Karena begini betul. Bang, kalau narkotika ini kan yang saya tahu, mohon maaf kepada rekan-rekan penyidik, kalau perputaran narkotika itu kan artinya ya dari situ ditangkap itu juga, nanti yang jadi korban itu juga. Terukur ya. Artinya kan uang yang dipakai ini adalah orang yang ditangkap. Iya. Tapi perputaran barangnya itu juga. Itu juga. Kurang lebih sama gitu maksudnya. Betul. Aku bahkan mempertanyakan. Betul. Betul ya? Betul ya? Betul. Iya, jadi kan tadi seperti yang tadi aku sampaikan Bang, bahwa ketika saya berpengalaman sebagai seorang advokat menangani kasus narkotika, kemudian saya datang mau mendampingi, kemudian ada semacam, saya juga bingung nih mau menyampaikannya ya. Tapi artinya menyampaikan bahwa intinya ketika saya harus masuk di situ, proses itu akan jadi semakin susah untuk rehabilitasinya. Artinya kan kita di sini sudah berbicara, mohon maaf, angka. Oke. Sudah bicara proses penegakan hukum lagi. Iya. Nah, ini yang sebenarnya kurang lebih sama dengan kasus judi online. Nah, kalau Persis. Soalnya kemarin ceritanya juga gitu. iya, karena Iya. ya misalnya ditangkap nih seorang A, kita sebut A, ditangkap kasus narkotika ataupun judi online gitu ya. Nah, dia ditangkap tapi kan ditelusuri dapatnya dari siapa? Kita sebut seorang bandar. A lah kita sebut. Nah, barangnya ini kan juga ya berputar lagi, Bang. Iya. Dari bandar. Jadi sebenarnya yang menjadi korban adalah pemakainya, penggunanya. Iya. Terakhirnya itu. Ujung-ujungnya dia yang akan diperas untuk Punya saya. Bingung duduk di mana. mohon maaf Bang, tapi Iya, iya. kita nggak berbicara di Indonesia. Iya, Kita betul. berbicara di Ingat nggak Di video luar. sebelumnya? Ingat nggak video sebelumnya? Kenapa? Yang baju coklat ya. Enggak, ini kita berbicara di satu negara yang saya waktu itu pernah diceritakan. Iya. Rata berata. Ini negara dunia ketiga jauh dari sini. Nah, tanggapan Abang bagaimana dengan hal itu? Karena praktek itu sampai detik ini masih berjalan, Bang. Iya, kalau saya melihatnya memang ya tadi terstruktur. Nah, kebijakan masing-masing suatu instansi yang tadi dibilang itu, Wakanda lah ya. ya Di pokoknya negara Wakanda kan. lah. Nah itu memang mereka safety player. Safety. Anjir, Ini aman. Iya pasti safety player dong, karena ini kan Jadi geser-geser uangnya aman ya, Bang? narkotika. Ya iyalah, karena memang Cash only. Cash only nggak bisa Only, transfer iya. loh, Bang. Iya betul, Nggak bisa nggak transfer. Wakanda itu di Wakanda kan. Wakanda nih ya, Wakanda ya. Wakanda. Tapi Ini memang Wakanda. itulah yang terjadi. Makanya kalau kita bilang ini mau diberantas, Nggak akan bisa. nggak bisa. Udah terstruktur, Sudah mengakar ya, Bang. mengakar. Nah makanya kalau mau berantas akarnya sampai ujungnya, ya mentok lagi. Nggak bisa, Bang, karena kan pejabatnya itu juga, Bang. Iya, mentok lagi. Nah itu dia tadi saya. Ini Iya lagi. Nah, ini di Wakanda, Bang. Di Wakanda. Wakanda. Benar. Nah itulah yang terjadi. Iya, Makanya sama dengan tadi judi online. Judi Iya. online tuh yang kena coba lihat, yang baru bermain-main, Iya. Yang artinya juga baru Iya, main, masih baru aja. bikin, udah ditangkepin. Iya. Iya kan, tapi ujungnya yang besar-besar Itu nggak sampai kesentuh gitu loh. dan itu pasti yang- nggak akan tersentuh. Nggak kesentuh ya? Iya, nggak Karena kan akan setoran, Bang. kesentuh. Setoran. Ya Allah. Nah, ini di Wakanda. Lulus lagi anak gue. Padahal kalau pemain-pemain baru itu ketangkep, sebenarnya membuktikan kecanggihan cyber Polkanda, polisi negara Wakanda. Wakanda. Bener-bener membuktikan itu. Tapi untuk ya nggak tahu lah ya, kita mainannya di atas-atasnya seperti apa. Emang sulit ya, banyak banyak poin orang-orang yang berkaitan itu, yang poin penting ya, orang-orang penting ya itulah. Tapi kan kalau kata tidak bisa diberantas berarti ini simbol keputusasaan dong. Kalau saya udah putus asa dengan penegakan hukum. Di Wakanda kali ya. Oh, ini kan. Tolong. Ini ya. Tolong dicatat. Iya berarti kan simbol keputusasaan dong. Ya Bang Tommy, nggak ada Iya. ujungnya nanti Bang Sardar. Orang akan judi terus aja gitu. Karena jalan keluarnya cuma dua nih. Dilegalkan yang dimana akan berbenturan dengan norma agama atau pembiaran. Lebih mending mana coba?
dibiarin, dilokalisir dengan karena kalau dilokalisir nanti yang bergesek kan juga di bawah-bawah, yang aman yang Atas. Di atas. Aduh. Nyantai kita, mules aja kita. Yang gua rungkat. Yang di bawah, ya itu, apa namanya? Aku mengamati yang 600 triliun itu tadi itu. 600 triliun. Ini kan duit seharusnya ada di Indonesia. Jir. Seharusnya ada di Wakanda. Enggak, itu tadi beritanya di Indonesia soalnya. PPATK, bener. Iya. Seharusnya duit 600 triliun ada di Indonesia. Harusnya bisa digunakan untuk banyak hal lah ya. Terutama kalau mau bangun IKN mungkin. Iya kan. Tapi kan kita nggak tahu larinya duit 600 triliun ini kemana. Tapi Bang Tommy setuju nggak kalau uang judi dikelola aja sebaiknya? Iya, saya sih sangat setuju ya kalau buat pendapatan negara atau buat mensejahterakan bangsa ini Pembangunan ya. infrastruktur. Pembangunan infrastruktur. Kita utang, kita kan masih banyak kita beresin. Nah, saya rasa itu sangat bagus sekali ya kalau kita buat sistem yang undang-undangnya diperjelas. Oke. Terus aturan mainnya ditegakkan secara memang benar-benar secara baik ya, semuanya win-win solusi ya. Tapi Bang, kalau dengan adanya aturan yang sangat bagus itu kan menutup celah dari di Wakanda untuk kalau bermain itu. nih. Iya, tentunya Artinya pasti mereka ada celah. Sudah tidak ada celah lagi untuk Iya. artinya ya under table atau apapun itu. Ini memang setiap yang senyum aja lo kameramen, nggak ada muka lo di situ. setiap orang yang berlaku punya kebijakan penuh ya, artinya dia mau menentukan, ya itu pasti ada celah. Makanya kadang-kadang kan pejabatnya ada yang diganti, ketahuan korupsi seperti itu. Ini ketahuan korupsi atau ketahuan kurang setoran? Ya mungkin ada dua jalan. Pertama pertama dia korupsinya sendirian. Nah, nggak berjamaah ya? Nggak berjamaah. Jadi berbahaya itu. Terus Berbahaya kalau sekali. dia berjamaah, ada yang nggak kebagian. Teriak. Berjamaah, ada yang kebagian. Atau tembok ngomong, ada begitu pas cerita nyambung. Nah itu yang hal-hal kecil sebiasanya kan orang tuh ketangkep bukan hal yang besar, Pak. Betul. Hal yang kecil. Makanya kalau ketangkep berapa korupsi berapa miliar, cuma 2 miliar, padahal yang 100 miliar nggak ketahuan. yang Kan kecil seperti aja. Itu banyak yang terjadi memang. Ngeri. Jatuhnya pada yang kecil. Gitu. Tapi bukannya dulu pernah dicoba ya di zamannya Gubernur Jakarta Ali Ali Sadikin, ya pernah dicoba untuk melokalisir tempat-tempat perjudian dan tempat-tempat hiburan malam lah secara global seperti itu. Apa yang terjadi waktu itu? Kenapa nggak bisa dilanjutkan lagi? Ya mungkin karena itu dia faktor dari keagamaan yang diangkat menjadi isu nasional saat itu sehingga ya itu menjadi suatu benturan ya. Saya rasa sih seperti itu, Ki. Aku tertarik lagi nih buat bahas judi online sebenarnya yang mengendalikan di negara Wakanda ya, aku bilang yang mengendalikan judi online di negara Wakanda itu apakah bandar mengendalikan orang-orang yang bergerak menangkap kecil-kecil ini atau orang-orang yang menangkap kecil-kecil ini yang mengendalikan bandar? Sebenarnya seperti apa? Karena aku dapat info yang aku rasa agak valid. Di salah satu pulau yang paling terkenal di negara Wakanda ada zona eksklusif. Bener nggak? Di situ ada zona eksklusif yang memang sudah di. Itu gua nggak tahu. Tahu lah. Nanti aku kasih tahu biar tahu sama-sama bareng-bareng kita. Itu zona eksklusif ini dikendalikan oleh siapa sebenarnya? Apakah bandar atau memang yang tugasnya menertibkan bandar sebenarnya? Gimana, Bang? Udah susah jawabannya itu. Susah ya jawabannya. Ini jawaban sebenarnya. Coba kita pengen dengar gimana nih? Jadi sebenarnya ya walaupun sudah mau dibikin alokasi lah, tempat lah, apapun itu ya. Kalau sudah terstruktur, artinya terstruktur. Tempat ini adalah cuma bagian tempat aja. Cuman kan ini nggak perlu diajarin. Ibaratnya nggak perlu ngajarin ikan berenang. Orang dibikin sistem tempat di sini, itunya di mana. Itu kan nggak mungkin terlihat di situ. Betul. Jadi begitu kesentuh pun nggak ada. Nggak, Bang, tapi hebatnya lagi ya ini fakta loh. Fakta udah dicek misalnya di posisi di titiknya pun nggak ada. Ih, betul. Produser kita pucat. Nggak ada. Tapi memang ini nggak, Bang, terjadi. pada Betul. intinya to the point, Bang. Yang mengendalikan adalah bandarnya atau aparatnya. Nah, Sekarang gini, kalau yang jelas bandarnya terlalu pintar. Kalau terlalu pintar tuh bukan cuman menggerakkan penegak hukumnya di sekelilingnya,
bahkan orang-orang yang terkait, tercium, terendus, semua pun kena. Yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan terhadap bisnis ini. Tentunya kan tuh ada bagian daripada bisnis ini kan semua ada. Ya. Aku mau cerita sesuatu, tapi mungkin nggak tahu. Aku boleh on record apa off record ini. Iya. Tapi terusin dulu. Tadi gimana Ini kira-kira? bener ya, guys? Nggak apa-apa. Lanjut dulu. lebih kan? Belum. Lanjut dulu. Gimana? Yang mengendalikan menurut Bang Sadrak yang mana nih? Dia jawab. Gantian saya ya. Gantian dong. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataannya Bang Tommy tadi kan, siapa yang atau pertanyaannya Kiatmo, siapa yang mengendalikan? Apakah bandarnya atau si pengendali bandar atau yang punya kebijakan? Jelas bandar lah. Nah, ini. Kalau saya sih Mengendalikan. sebenarnya itu dua-duanya, Bang. Mohon maaf. Kenapa? Ketika seseorang mau melakukan suatu perbuatan kriminal, pasti dia udah koordinasi dulu, Bang. Oh iya. Bener lagi. Aduh. Dia tidak akan mungkin seberani itu Iya. apabila dia tidak berkoordinasi di negara Wakanda. Iya. Jadi memang ini sudah merupakan satu sistem dan jaringan yang memang sudah terbentuk. Iya, Yang mau terstruktur. bilang sistem struktur. Terstruktur. Karena seorang bandar pun tidak akan mungkin berani tanpa dia melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ya. Dengan Dengar penegak kebenaran. Apa Penegak kesalahan? membentuk undang-undang kah, yang membuat undang-undang Iya. atau penegak hukumnya atau Oknum lah. instansinya yang ya pokoknya itulah. gimana? Bang Tommy, konklusinya apa dari semua pembicaraan? Nggak bisa jangan dulu. Konklusi aja. Bos. Ya kalau saya bilang sih pilihannya cuma dua. Ditegakkan setegak-tegaknya atau diberantas sampai akar-akarnya atau dilegalkan. Ya. Nah, Which is yang pertama legalkan nggak ini mungkin. juga harus jelas ya, artinya jaga tidak bertabrakan dengan MUI, dengan keagamaan, dengan norma-norma agama. Nah itu yang paling bisa dijalankan. Jadi jangan ada di tengah-tengah, Ya. kanan mau kiri mau. Nah jelas itu susah. Ya sampai saat inilah yang kita lihat juga agak repot juga loh. Iya. Apalagi mengenai elektronik. Kan Itu sekarang dia. semua ngobrol di Digital. luar negara, di Jerman, dimanapun udah bisa elektronik dan bermain game aja bisa dari luar kan seperti itu. Nah, itu kan karena kebebasan antar negara itu untuk bisa menggunakan alat Iya, tanpa batas kan? elektronik, tentunya itulah yang membuat celah judi online ini semakin merajalela, berkembang biak. Iya. Aku kasihannya anak-anak kecil itu loh. Bener tadi kata Mas Adi. Jadi saya mau cerita juga nih. Menarik. Yang tadi masalah robot trading ya, Ya. itu anak umurnya masih 15 tahun, 16 tahun. Punya duit tuh udah 20 miliar. Oh. Itu main itu. Jadi memang benar-benar ini fakta. Saya tanya, dulu modalnya berapa, Pak? Saya modal cuma 5 juta, 10 juta, Pak. Wah, kok bisa dapat 20 miliar? Gimana caranya? Udah, Pak, saya punya akun banyak. Saya buat semuanya bermain. Kan Member get member Ponzi get jadinya. member. Nah, itu akhirnya kecium itu tadi. Kecium bahwa ini ada ada transaksi besar gitu kan. Ya. Tercium Diendus baru lah. diendus. Nah, itulah yang akhirnya salah kaprah kan artinya gitu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Tandanya memang menggiurkan. Tapi kadang-kadang beda tipis antara judi online dengan robot trading. Robot tadi. trading. Jelas sama-sama. Benar ya? Kalau Gitu. menurutku sih sama-sama enggak inilah. Kalau menurutku sama-sama enggak bener lah. Judi itu haram. Terus robot trading ini kan Pengen cepet kaya instan. instan. Itu sama kayak babi ngepet lah. Sekelas babi ngepet bukan? Kalau apa namanya, Bang Sadrak, gimana kesimpulannya? Apa pendapatnya tentang Judi online. judi online? Kalau menurut saya mendingan dilegalkan sih. Dilegalkan ya? Iya. Lebih jelas artinya. Ya, tapi pasti ini akan menjadi suatu pertentangan dengan organisasi kemasyarakatan yang beragama ya. Karena kalau saya sih sudut pandangnya lebih gini sih, Bang. Apa salahnya ketika suatu negara menggunakan dana itu untuk APBN ya, Iya. pembangunan infrastruktur, kemudian penyediaan fasilitas sosial yang memadai untuk masyarakatnya, Perumahan rakyat lah perumahan kira-kira. rakyat dan sebagainya. Ketimbang kayak begini setengah-setengah. Tadi yang benar yang disampaikan Bang Tommy. Artinya daripada harus membebani kepada masyarakat, ya mendingan sekalian ya legalkan aja sudah. Iya. Legalkan Gitu. aja. Toh juga
mohon maaf, artinya negara-negara yang melegalkan perjudian itu juga Banyak. mayoritas juga beragama. Iya, Apakah betul, itu judi menghilangkan agamanya? Ya itu Oh, itu sekuler ya? Ya, itu balik lagi kepada individu masing-masing. Walaupun memang secara agama tidak Atau namanya kita diperbolehkan. ganti, Apa bukan itu? judi online. Apa tuh, Bang? Iya, pendapatan negara dengan cara Seperti tadi. robot Main. trading. Karena beda Ngeri tipis tadi. sumpah. Iya. Kalau ngomong judi online kan beda. Konotasinya Konotasinya sudah beda. negatif. Oke. Mas Adi, Itulah. gimana Mas Adi? Gimana Mas Adi? Jadi siap-siaplah. Jaminan pendidikan akan dibiayai dari begini-begini. Benar. Karena memang semua negara yang melegalkan, karena ya bukan kita mengesampingkan agama, Ya, semua ya. negara yang melegalkan perjudian, mayoritas semuanya negara menjadi maju. Maju, betul. Infrastruktur terjamin, kesehatan terjamin, Ya. pendidikan terjamin, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Tapi ya balik lagi, pasti itu akan menjadi Oh, simulasi. pasti. Itu yang harus dipikirkan. Bisa. Aku yang mikir. Bisa. Nanti kita pikirkan bareng-bareng. Ya kan buat negara Wakanda, gampang lah kita mikirnya kalau buat Wakanda. Kalau buat Indonesia nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Indonesia ini top, hebat. Bahkan Indonesia ini sudah mau masuk. Oh iya. Kita harus siap-siap memasuki Indonesia Emas 2045. Ya. Oke lah. Kalau gitu jangan pernah main-main sama hukum. Lebih baik kita nonton di sini di Main Hukum Sendiri. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.